Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di ini Scientific seri ketiga ya. Seri ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Tentang profil ya. Iya, profilnya Wahyudi David. Dokter apa? AGR tuh? Agrarwissenschaft. Karena kemarin pekan lalu itu dia menerima award dari PATI. Nanti akan dijelaskan lah secara langsung oleh suami gitu ya. Tapi sebelum kesana mungkin kita ngobrol sedikit dulu tentang background. Yeah. Tentang background pendidikannya dulu apa misalkan. Boleh Iya, pertama-tama mungkin disclaimer dulu, tujuannya adalah mungkin untuk sharing ya, jadi bukan untuk menunjukkan pencapaian saja gitu ya, jadi mungkin moral story-nya nanti bisa dilihat di akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Background-nya dulu sebenarnya kuliah di teknologi hasil pertanian di Universitas Andalas, itu di Padang. Sebenarnya dari situ sebenarnya sudah pengen atau ingin dulu cita-citanya kuliah di luar negeri gitu ya. Itu dari semester 2 sebenarnya, semester 2 atau semester 3, tapi apa daya memang bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu. Jadi memang dari situ kemudian alhamdulillah tamat gitu ya, tamat tepat waktu, kemudian coba-coba cari tempat belajar kursus bahasa Inggris yang bagus. Waktu di Padang itu baru buka IF kalau nggak salah, English First. Waktu itu tahun 2000 berapa ya, 2005 atau 2004 gitu ya. Intensif 6 bulan, alhamdulillah TOEFL-nya tercapai dan alhamdulillah juga diterima di 2 universitas di Jerman waktu itu, ada Universitas Kassel dengan Universitas Hohenheim. Hanya untuk saja untuk lanjut ya? masternya. Nah, hanya saja yang Hannover. Nah, hanya saja Hannover waktu itu ada istilahnya syarat tambahan gitu, kira-kira ada matrikulasi gitu ya. Akhirnya jodohnya adalah di Universitas Kassel dan saya tertarik dengan pertanian organik. Dan di awal memang pertanian organik itu banyak dipertanyakan oleh teman-teman karena memang tidak familiar di kita gitu ya. Tetapi saya masih ingat ada satu teman menyatakan begini, lebih baik berbeda daripada sama dengan yang lain gitu ya. Sampai sekarang saya menjadi motivasi saya, kalau kita berbeda dari yang lain berarti kita satu-satunya yang lebih specialized. Tapi tantangannya juga ada karena kita tidak sama dengan yang lain. Jadi harus cari jalan sendiri. Betul, cari jalannya sendiri itu memang nanti ini. Nah, pendek cerita, ketika saya selesai S2-nya kemudian tidak punya kepikiran juga karena memang belum ada pekerjaan juga, lanjut langsung S3 gitu ya. Hanya selang 2 hari kalau nggak salah setelah tamat S2-nya gitu. Oh, wow. Jadi saya ingat betul saya tamat master itu tanggal 12 Februari 2008. Diterimanya di S3 itu 14 Februari 2008. Dengan profesor yang saya cukup kenal dan sampai saat ini masih kontak dengan profesor tersebut ya. Jadi sebenarnya dari sedikit background yang diceritakan, kita sudah dapat satu moral story bahwa terlepas dari kekurangan kita. Jadi yang pertama adalah kita menyadari kekurangan kita dulu ya. Karena tadi kalau dalam kasus yang tadi kan, kita sadar bahwa bahasa Inggris kita nggak baik, maka kita cari jalan mana nih yang bisa kita tempuh untuk mengupgrade itu. Gitu. Jadi yang pertama adalah menyadari kekurangan dulu. Kalau dirasa memang itu menjadi obstacle atau penghambat dari pencapaian impian kita, maka bukan malah kita ganti jalur gitu, tapi malah kita cari jalan keluarnya yang itu bisa sebenarnya kalau kita melihat di sisi lain kan, kekurangan atau keterbatasan itu justru untuk banyak orang itu justru diangkat sebagai motivasi hidupnya gitu ya. Oke. Sampai situ akhirnya S3 selesai. Nah kan waktu itu jadi saksi hidup juga ya, waktu lulus S3 kan benar-benar mulai dari nol. Karena kan untuk menyusun PhD tesisnya atau disertasinya kan waktu itu pakai monograf ya, pakai paper. Nggak ada publikasi, monograf. Jadi di Jerman itu ada 2 model lulus dengan publikasi, kompilasi publikasi di jurnal, yang satu lagi monograf. Nah, kebetulan saya monograf. Jadi ketika tamat PhD sama sekali tidak punya
artikel jurnal yang dipublish gitu, kecuali hanya 1-2 proceeding, dan itu ya proceeding normal lah gitu ya. Nah itu menjadi tantangan sih sebenarnya. Tetapi pada saat itu kan belum kepikiran untuk menjadi dosen. Meskipun dari 2011 tamat sampai 2013 itu masih kemana-mana gitu ya, masih coba di sini, ada bantu beberapa di PTN gitu ya, termasuk di beberapa kawasan gitu ya. Nah, tetapi menariknya 2011 dengan berbekal suatu proposal waktu itu dapat bantuan dari IFOM Asia. Itu pertama kali dapat bantuan dari IFOM Asia untuk travel grant. Dan saya bertemu dengan banyak teman-teman dari komunitas organik gitu ya di Indonesia, di Korea waktu itu. Jadi itu modal awal sih sebenarnya. Jadi meskipun jejaring belum ada, pulang ke Indonesia memang tujuannya cari jejaring dulu. Nah sekarang karena mulainya dari nol, kan banyak orang yang merasa kayak semacam dari mana nih saya mulai atau bagaimana ini saya mulai. Nah itu mungkin ada ini. Betul. Pertama memang mungkin beruntung juga ya, karena memang dapat ekosistem yang cocok gitu ya. Setelah 2 tahun dari 2011-2013 masuk di Universitas Bagri gitu ya. Kebetulan prodi itu adalah prodi baru, kemudian dan beberapa dosen di sana memang sangat support gitu ya terhadap publikasi. Saya masuk itu memang publikasi saya boleh dikatakan tidak ada gitu ya. Kemudian bahkan jangankan citasi, publikasi aja tidak ada gitu ya. Tetapi mereka melihat itu sebagai kita melihat itu sebagai tantangan. Nah, dari situ saya mulai mencari, pertama itu bukan publikasinya, pertama itu adalah penelitiannya apa gitu ya. Karena kan publikasi itu kan akses dari penelitian yang bagus. Nah, penelitian yang bagus harusnya dapat dari riset yang didanai yang bagus gitu. Jadi dari pembuatan proposal dan lain-lain. Nah, itu dulu. Dan harus konsisten kan kitanya. Harus konsisten. Itu keywords yang bagus, konsistensi gitu. Karena kalau dari sisi saya sendiri untuk konsisten itu sangat berat ya. Jadi meskipun sebenarnya waktu kita lah selesai PhD dulu saya lebih akhir. Cuman meskipun saya memulai dengan nggak tahu ya, waktu itu lulus PhD udah ada beberapa paper gitu, tapi akhirnya sampai sekarang ya meskipun itu strategi internal marriage kita lah ya, bahwa oke, siapa yang akan take off duluan dan lain sebagainya, itu bisa kita diskusikan di sesi yang lain nanti. Cuman lebih ke sisi ini sih, bahwa sebenarnya tidak terkadang bukan soal dari mana kita memulai dan kapan kita memulai, tapi yang jauh lebih penting itu untuk dipertahankan adalah konsistensi tadi. Karena kan sekarang berakhir sudah berapa paper? Sekarang udah, kalau yang internasional mungkin lebih dari 30 ya. Tapi kalau total semua paper, baik buku, baik short atau review, itu sudah 100 lebih. Yang menarik adalah orang terkadang buru-buru ingin dapatkan paper yang bagus. Kalau saya mulai dari jurnal yang biasa, kemudian nanti naik lagi, tapi kita konsisten gitu ya, sampai nanti suatu saat kita dapatkan yang bagus gitu ya, paper yang bagus. Gitu. Berarti ini 2013 ya mulainya, 2013. Jadi betul-betul serius itu 2014. Berarti kan kemarin baru ini ya, terima PIN emas penghargaan 10 tahun di dedikasi di Universitas Bagri. Dan itu baiknya Bagri, memang Universitas Bagri memang institusi ini menghargai dedikasi gitu ya. Jadi ini juga bisa memotivasi banyak orang gitu ya. Jadi bukan hanya soal orang mendapatkan sesuatu, tapi dedikasi, konsistensi itu juga dihargai, itu penting gitu ya. Betul. Nah sekarang nih dari 10 tahun berkarir kan ya, tepat 10 tahun berkarir, itu kan ditandai dengan achievement kemarin, dapat award sebagai young scientist gitu ya, di bawah 40 tahun dalam bidang ilmu dan teknologi pangan. Nah kalau dosen sendiri kan sebenarnya yang melekat kan Tridharma perguruan tinggi itu ya. Yang ada pendidikan, pengajaran, terus penelitian dan pengabdian. Nah ultimate-nya atau milestone yang paling kayak life changing moment-nya atau sesuatu yang beneran ini adalah achievement yang pengajaran gitu ya, bikin kita
bangga sebenarnya kan nggak apa-apa ya, itu kan bukan sesuatu yang harus kita hindari. Nah, yang membuat kita bangga atau justru kayak membuat kita berubah gitu dari yang semula kita punya mindset seperti ini jadi berubah. Nah, itu kira-kira dari 3 hal tadi apa? Kalau yang pertama itu pengajaran gitu ya, kalau kita boleh urut ya, pengajaran itu yang menarik itu adalah satu adalah menyiapkan bahan ajar. Sebenarnya ini nggak banyak yang siap gitu ya, dosen itu nggak banyak yang siap, akhirnya mereka itu terjebak dengan rutinitas yang memang tidak mengupgrade bahan ajarnya. Nah, makanya yang pertama saya lakukan waktu itu adalah buat bahan ajar mata kuliah yang saya ini. Jadi ada buku ajar gitu, praktikum, ada buku-buku yang memang untuk internal gitu kebutuhannya, sehingga nanti kapanpun kita hadir masuk kelas itu ada bahan ajar. Itu satu. Yang kedua adalah cara mengajar itu tidak dengan satu cara gitu. Karena bisa dibayangkan misalkan kampus itu bervariasi inputnya gitu ya, bervariasi. Jadi kita tidak bisa bahwa men-treat mahasiswa itu dengan cara yang sama untuk semua mahasiswa gitu ya. Setiap angkatan punya tantangan yang berbeda gitu ya, sehingga kita dekatkan dengan personal gitu ya. Nah, terkadang saya dapat juga mahasiswa yang memang membuat saya akhirnya berpikir bahwa pendidikan itu tidak hanya sekadar soal akademik gitu. Pendidikan itu juga di luar itu gitu ya. Makanya sering di dalam kelas saya selalu bilang begini, Anda masuk kuliah itu saya tidak ajarkan Anda untuk how to make money gitu, tapi how to be happy gitu. Karena itu hal yang berbeda gitu ya. Nah, dengan begitu maka banyak juga mahasiswa yang akhirnya keluar bisa lulus secara akademik baik gitu ya, tapi juga mereka bisa menghadapi tantangan hidupnya gitu. Nah, ada juga mahasiswa yang saya dapati memang punya problem masalah sosial, masalah keluarga gitu ya. Jadi akademiknya itu bukan karena dia malas gitu, tapi karena ada proses itu. Dari situ saya tahu bahwa mendekati mahasiswa beda-beda. Makanya terkadang mahasiswa ada yang melihat saya galak, ada yang melihat saya baik. Itu tergantung pada approach yang saya letakkan pada mahasiswa tersebut. Itu dari sisi pengajaran gitu ya. Kemudian yang sisi kedua, yang penelitian. Nah, ini cukup struggle sebenarnya. Dari awal kan saya tidak punya manuskrip atau jurnal yang ada gitu ya. Bagaimana mendapatkan penelitian yang baik ya. Proposal dulu, buat proposal dan lain-lain. Nah, titik baliknya itu ketika saya punya percaya diri, bertemu dengan teman-teman lewat network juga, kemudian menulis dengan baik, dan akhirnya dari titik situ ada satu jurnal bagus gitu ya. Saya bisa menulis sendiri gitu ya, dan mulai tuh timbul percaya diri gitu ya. Jadi awalnya memang tidak pede nih masuk jurnal yang bagus segala macam, tidak pede nih. Biasanya kan misalkan kita kan selalu masuk jurnal bagus itu karena ada teori lokomotif ya. Jadi artinya ada dulu nih orang yang satu grup dengan kita bagus gitu. Tapi kalau kita sendiri itu kan punya tantangan berbeda gitu ya. Nah, makanya saya coba itu, dan alhamdulillah dengan network itu maka saya bisa coba pelan-pelan, akhirnya review yang dari reviewer itu jadi biasa gitu. Kalau dulu rasanya kok saya dikritisi. Oke. Terus masuk dulu aja. Iya. Nah. Iya. Terus itu dari sisi dari sisi penelitian. Kemudian penelitian itu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Jadi penelitian itu butuh network, butuh jejaring gitu ya. Nah, dan orang biasa melihat jejaring itu harus dapat benefit langsung gitu ya. Nah, padahal harusnya kita lihat jejaring itu tidak otomatis memberikan kita benefit gitu ya. Dia nanti butuh waktu gitu ya. Nah, puncaknya memang ketika saya waktu itu ikut dalam election ya, jadi pemilihan kepengurusan International Society Organic Agriculture Research namanya, ISOPAR. Jadi itu adalah peneliti pertanian organik dunia. Saya ikut dan terpilih tahun 2021 atau 22. Nah, di situ saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa gitu ya. Terus bisa bergaul dengan peneliti-peneliti organik dunia gitu ya. Itu achievement di penelitian kalau menurut saya yang penting gitu ya, karena itu akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Akhirnya saya juga masuk dalam editorial jurnal organik agriculture yang publishernya yang cukup bagus. Oke. Kalau dari sisi pengabdian? Nah, pengabdian ini menarik kan. Kalau
kita berpikir semua dosen itu wajib mengabdi gitu ya, tetapi kita lupa bahwa yang diabdikan itu adalah hasil penelitian. Jadi akan sangat sulit kalau kita tidak punya karya, kemudian kita langsung mengabdi. Jadi ada satu hal yang dilompati gitu. Jadi harus ada karya dulu. Nah, menariknya pengabdian yang saya lakukan itu memang bersyukur juga ketika ada ketemu dengan teman-teman dari Aliansi Organis gitu ya. Sampai saat ini ya, dari tahun 2011 cukup baik komunikasinya. Jadi saya selalu bantu diskusi dengan mereka, saya banyak belajar juga dari mereka gitu ya. Karena pengabdian pada masyarakat itu berbeda dengan penelitian gitu ya. Kalau penelitian itu kan banyaknya ide dari kita gitu ya. Definisi problem itu dari kita banyaknya. Sementara kalau pengabdian masyarakat itu definisi problem itu dari society gitu. Itu berbeda. Jadi approach-nya berbeda. Puncaknya juga waktu itu kita termasuk saya dan tim juga gitu ya, kita buat startup sendiri gitu ya. Ya kita bantu sebenarnya startup itu ada Adil Organik Indonesia dan pasarorganik.id gitu ya. Dan juga kita buat aplikasi untuk memperkenalkan pertanian organik dan pangan organik itu ke masyarakat melalui aplikasi. Nanti kalau ada yang ingin coba cek ada di itu Rice-Tech ya. Jadi atau itu baru mungkin kita taruh aja di deskripsi dari Betul. video ini ya. Iya, itu saya coba untuk buat seperti itu. Kalau untuk yang pengabdian. Ya. Oke. Jadi sebagai closing ya, karena ini sudah mau maghrib juga, lebih ke tiga hal deh yang menjadi kunci untuk bisa bertahan dan menjadi seseorang di posisi yang sekarang, di karir yang pada awalnya kita bukan pilih gitu ya. Jadi tiga hal yang bisa membuat kita untuk ada di posisi sekarang dari nol. Berangkat dari nol terus ada di posisi sekarang. Yang pertama itu sebenarnya konsistensi. Konsistensi. Kita harus tetap konsisten gitu ya dengan apa yang kita yakini. Yang kedua itu adalah tetap mau belajar. Karena semua itu berubah gitu ya. Nah, kalau contohnya saya kan belajar organik ya, tapi di jalan saya juga belajar sensori gitu ya. Terima kasih juga kepada Pak Anton Apriantono ya yang selalu encourage saya gitu ya untuk belajar itu. Jadi terima kasih juga karena saya dipaksa maka saya jadi bisa gitu loh. Bayangkan waktu itu kalau nggak dipaksa saya nggak bisa gitu. Jadi belajar itu wajib gitu ya. Jadi kita tetap harus belajar gitu ya. Apapun kapanpun itu tetap harus belajar. Yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil gitu ya. Nggak mungkin hasil kita itu jauh dari yang kita usahakan. Jadi ikhtiar itu pasti mendekati hasilnya gitu ya. Nah masalahnya orang kadang-kadang menutup mimpinya karena dia tidak percaya bahwa Allah itu akan memberikannya gitu. Iya. Kalau poin yang terakhir itu bagus banget ya. Saya ingat salah satu tetangga kita yang sebenarnya dulu sempat aktif ikut pengajiannya gitu ya. Itu pernah diingatkan bahwa kita itu akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Gitu. Jadi kalau di awalnya mungkin sebagai kita nggak tahu bahwa destiny kita adalah sebagai dosen gitu ya untuk kasusnya gitu. Nah ketika kita akhirnya menekuni, kemudian tadi ada poin konsistensi di situ, poin tidak pernah berhenti belajar, tapi kita yakin gitu bahwa kita akan mencari yang kalau untuk dosen ada tiga hal tadi. Nah dengan berbekal bahwa keyakinan kita bahwa kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu. Sejelek-jeleknya pun ya kita akan dipertemukan dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan kan itu ya. Jadi mudah-mudahan poin setidaknya tiga hal tadi, karena itu sifatnya saya rasa sih general ya. Jadi tidak hanya untuk yang akan menjemput impian sebagai dosen atau di dunia penelitian saja, tapi dalam karir secara keseluruhan gitu. Jadi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya insyaallah dari 15 menit kami ini. Kemudian mungkin itu saja ya karena sudah mau maghrib. Terima kasih sudah menonton. Kalau sampai nonton di akhir ini terima kasih, apresiasi sekali. Dan sampai jumpa di series Scientific yang berikutnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.